Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah tentang pertumbuhan hewan. Di sini di tema 1 subtema 3 pembelajaran ketiga untuk kelas 3. Di sini nanti akan Ustazah jelaskan tentang unsur dekoratif dan pertumbuhan hewan pada ikan ya, soli dan solihat. Sebelum kita mulai, jangan lupa kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Materi yang akan dimulai yaitu pertumbuhan dan perkembangan ikan. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Di sini sudah dijelaskan ya tentang pertumbuhan dan perkembangan ikan. Jadi ikan itu merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernapas dengan insang, jangan lupa bernapas dengan insang ya. Terus selanjutnya, ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Ustazah selalu menekankan ikan bernapas dengan insang, berenang menggunakan sirip. Kalian bisa lihat contoh gambar ikan di sampingnya ya. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis ikan. Yang pertama ada ikan air tawar, yang kedua ada ikan air payau, yang ketiga ikan air laut. Ketiga jenis ikan-ikan ini akan Ustazah jelaskan satu persatu ya. Soli dan solihat diperhatikan ya. Yang pertama ikan air tawar. Di sini kalian udah lihat gambarnya nih ya. Air tawar adalah air yang ada di darat. Hewan air tawar dapat hidup di sungai, danau, atau kolam. Banyak jenis ikan yang hidup di air tawar. Misalnya ikan mujair, ikan emas, ikan gurami, ikan gabus, dan ikan lele. Pasti kalian suka tuh lihat ikan-ikan ya kan, ikan air tawar. Yang sering kalian lihat pasti ikan lele, ikan gurame, ikan emas ya. Itu pasti yang kalian sering lihat. Yang kedua yaitu ikan air payau. Air payau adalah air campuran dari air laut dan air darat. Air payau ada di muara sungai. Contoh hewan yang hidup di air payau adalah ikan tawas, bandeng, dan kerang ya. Selanjutnya, ikan air laut. Ada banyak jenis ikan yang hidup di laut. Beratus-ratus jenis ikan hias ada di lautan. Ikan di laut juga banyak yang dikonsumsi. Contohnya ada ikan tuna, ikan cakalang, ikan teri, ikan laut. Biasa ditangkap oleh para nelayan. Hasil tangkapan nelayan yang sangat banyak digunakan untuk membuat ikan asin. Selanjutnya, untuk memelihara hewan-hewan itu, manusia membuat tambak-tambak di dekat pantai yang berisi campuran air tawar dan air laut. Ada juga hewan laut yang berukuran sangat besar. Misalnya paus. Ikan paus ini dapat berukuran lebih besar daripada gajah. Sama dengan kehidupan di darat. Di laut juga ada hewan buas. Misalnya ikan hiu. Ikan hiu adalah hewan yang bermakan daging. Ikan hiu sangat rakus dan ganas. Ikan hiu dapat makan apa saja yang ada di dekatnya. Walaupun penglihatannya kurang baik, penciuman ikan hiu sangat tajam. Ikan hiu dapat mencium bau darah dari jarak puluhan kilometer.
biasanya di laut tuh ya, ikan hiu. Nah, pasti kalian pernah kan mendengar kalau ikan hiu kalau sudah menyium darah langsung cepet ya dia. Itulah ikan hiu, ikan yang sangat besar dan buas. Nah, di sini hewan laut berukuran sangat besar nih ya, tadi sudah saja jelaskan, yaitu ikan paus dan ikan hiu. Nah, ini gambarnya nih, ikan paus. Dan ini yang kedua ada gambar ikan hiu ya. Besar-besar kan? Nah, selanjutnya, gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya. Namun, kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Gambar di atas adalah contoh gambar dekoratif ikan. Nah, di sini adalah contoh gambar dekoratif ikan ya. Nah, di sini ada tugas nih. Tugas ayo berkreasi. Ya. Nah, di sini ada videonya. Kalian bisa melihat contoh videonya ya. Nah, di sini yang pertama menggambar dekoratif dengan motif hewan. Itu ada di halaman 146. Ya, nah di samping ini ada contohnya. Contoh videonya kalian bisa lihat. Yang kedua menyebutkan atau mendata ikan hias dan ikan konsumsi
matematika nih. Contoh soal ya, menentukan hasil kali 2 bilangan cacah. Kemarin kan kalian sudah menghitung pertambah-tambahan ya kan, tambah-tambahan, menghitungnya dari bentuk panjang terus menjadi bentuk pendek bisa. Nah ini sekarang perkalian, kalian juga sudah belajar perkalian di materi sebelumnya. Nah di sini contohnya, ayo sekarang kita berlatih berhitung. Nah, Pak Tono mempunyai pembudidayaan ikan hias. Setiap bulan Pak Tono menghasilkan ikan 140 ekor. Berapa ekor ikan yang dihasilkan Pak Tono dalam waktu 3 bulan? Nah, di sini Ustazah ada 3 contoh. Ada 4 contoh deh. Ada yang pertama. Nah, di sini Ustazah sudah menghitung dari bulan pertama, 1 bulan itu 140 ekor. 2 bulan itu berarti 140 ditambah 140 jadi 280 ekor. Nah 3 bulan itu 280 ditambah 140 sama dengan 420 ekor. Nah yang kedua nih, contoh kedua itu sama nih ya, 140 ditambah 140 ditambah 140 sama dengan 420 ekor. Nah dalam perkalian ditulis 3 dikali 140 sama dengan 420. Nah kalau mau dipanjangin ya jawabannya, tinggal ngitung 3 dikali 100 sama dengan 300, 3 dikali 40 sama dengan 120. Nah sekarang digaris, ditambah, nolnya diturunin, 0 tambah 2 2, 3 tambah 1 4, hasilnya 420. Nah gampang kan, kalian bisa belajar ya. Ada latihan soal juga, 1 soal kalian bisa belajar ya. Nah selanjutnya hanya sampai di situ penjelasan dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalian tetap semangat meskipun belajar di rumah, nggak pakai cemberut atau marah-marah sama orang tua ya. Harus tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi belajar di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.